Tidak terima suaminya dijadikan tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, seorang istri di Tulungagung menggugat pra-peradilan Polres setempat. Didampingi kuasa hukumnya, mereka menjalani sidang pertama gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri dan berharap tersangka bisa dibebaskan dari segala tuduhan. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Marita Ernawati, istri tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, Agus Purnomo alias Gaguk, warga desa Sumberdadap, Kecamatan Pucang Labang, Tulungagung, Jawa Timur, berlangsung di Pengadilan Negeri setempat. Agus Purnomo merupakan relawan COVID-19 yang sedang bertugas jaga malam di desanya. Saat kejadian, Gaguk menjegal korban bernama Sarto, warga desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, karena membawa senjata tajam dan curiga hendak melakukan tindakan kejahatan. Korban terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal dan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Flo Katerina, kuasa hukum penggugat membacakan tuntutan. Mereka menilai ada yang janggal dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka. Selain itu, mereka juga menilai ada hal yang dipaksakan karena pokok perkara akan segera disidangkan, sehingga gugatan pra-peradilan ini bisa gugur. Dalam kasus ini, Kapolres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri setempat menjadi tergugat. Kuasa hukum Polres Tulungagung meyakini bahwa prosedur penangkapan dan penetapan tersangka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Barang bukti juga sudah mereka dapatkan dan kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk segera disidangkan. Sidang pra-peradilan ini akan kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Harapannya ya suami saya bisa bebas, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bisa menghidupi keluarga, anak, istri. Anaknya ada berapa? Satu. Selama ditahan ini berarti gimana? Ya, saya juga kerja. Saya kerja sebagai PRT kalau pagi untuk mencukupi. Kalau dari keyakinan ibu, suaminya tidak bersalah ya? Ya soalnya tidak bersalah. Suami saya yakin itu. Apa Bu yang membuat jenengan yakin? Suami saya tidak seperti itu. Suami saya tidak punya niat seperti itu. Kita tadi mengawali sidang meminta kepada majelis untuk melakukan perbaikan, mengingat ketika kita melakukan pendaftaran itu berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan kan belum dilimpahkan, ya. Makanya kita kemarin langsung bisa pra-peradilan tanggal 2, setengah 11 sudah terregister dengan nomor perkara nomor 1 itu. Kemudian setelah saya mendaftarkan pra-peradilan, kemudian saya mendatangi Polres Tulungagung untuk pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke kejaksaan. Akhirnya berlangsung jam 12:15 itu sudah kami lakukan pendampingan terkait dengan pelimpahan berkas dari penyidik terhadap kejaksaan. Siangnya saya dapat informasi katanya dari kejaksaan itu langsung melimpahkan ke pengadilan begitu mengetahui kami melakukan gugatan pra-peradilan kan gitu. Saya kaget juga, wah ini luar biasa. Kenapa sebegitu takutnya dari jaksa langsung melimpahkan habis dari penyidik ke kejaksaan hari itu juga dengan jam yang tidak sama langsung dilimpahkan ke pengadilan. Ada masalah apa ini? Oleh karena itu kami tadi memohon kepada majelis untuk melakukan perubahan karena kami harus mencantumkan dasar alasan supaya permohonan kami tidak langsung digugurkan pada hari ini. Saya sebagai kuasa hukum dari Kapolsek Pucang Labang, pada intinya dari permintaan dari keluarga terduga tersangka, yaitu ada 9. Maka dari itu untuk sidang hari ini pembacaan penuntutan, sedangkan untuk besok kita melakukan eksepsi. Pak, terkait dengan apa yang disampaikan tadi adalah surat penangkapan itu tidak sah. Kira-kira apa tanggapan dari Polsek Pucang Labang? Kalau dari pemohon silahkan, tidak ada masalah. Namun dari kita sebagai kuasa hukum, kalau kita tetap sah. Karena kita didasari dengan alat bukti, ada dalil bukti.
Yang disampaikan kemarin informasinya pas waktu ditangkap dan ditetapkan tersangka itu alat bukti belum cukup karena visum itu baru keluar 2 jam atau 3 jam kemudian, Pak. Yang bukti kedua. Gimana itu? Oh, itu Versinya kan versi itu tidak ada masalah, itu versinya termohon itu tidak ada masalah. Namun yang kita pada dasarkan kita sesuai KUHP kita sudah cukup bukti. Jadi kita ikuti ininya aja prosesnya. Jadi untuk pra peradilan kita tetap 7 hari ini ya, selesai 7 hari kerja, dan untuk seperti apanya nanti ke hakimnya. Ya. Bu, apakah untuk pokok perkaranya tetap akan disidangkan nanti sore, Bu? Karena infonya gitu, Pak. Oh ya, untuk pokok ini sesuai jadwalnya ada di SIPP. Kalau memang hari ini disidangkan ya hari ini. Artinya itu nanti otomatis gugur, Bu, ya, apabila pra peradilan tetap dilanjutkan karena pokok perkara sudah dilanjutkan. Kalau seperti itu nanti tergantung ininya hakim yang pra peradilannya. Jadi saya nggak akan memberikan tanggapan itu karena sudah masuk materi ini ya. Jadi nanti ditunggu aja seperti apa dari hakim pemeriksa pra peradilannya. Kasus ini berawal saat tersangka ditangkap pada pertengahan bulan Mei lalu. Diketahui, korban mengalami gangguan kejiwaan yang sudah lama dan sering keluar rumah dengan membawa pisau. Dari Tulungagung, Nadawianto melaporkan.